Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri, pemimpin lembaga hingga para kepala daerah untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti diketahui, BPK memaparkan berbagai temuan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang tertuang di ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2020. Menindaklanjuti opini wajar tanpa pengecualian yang diikuti oleh berbagai temuan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Kepala negara mengatakan pemerintah perlu memperhatikan rekomendasi dari BPK. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan terdapat 85 opini WTP yang diberikan atas LKPP 2020, yaitu terdiri dari 84 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara. Sisanya 2 laporan keuangan kementerian lembaga dinyatakan wajar dengan pengecualian atau WDP. Menurut BPK, total terdapat 5.070 temuan dan 6.970 permasalahan dengan nilai mencapai 16,62 triliun dari hasil pemeriksaan LKPP 2020. Permasalahan itu terdiri dari 28% karena kedalaman sistem, 29% karena ketidakpatuhan, dan 43% karena ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai menguji opini WTP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Rahmia Harniasari, beliau adalah akademisi Prasetya Mulia Business School. Selamat pagi, Bu Rahmia. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya ingin membahas sedikit mengenai capaian LKPP lah yang kemudian kemarin sudah disampaikan oleh BPK dengan status WTP. Walaupun mungkin juga ada temuan-temuan lah yang kemudian juga disampaikan oleh BPK. Secara helikopter view gitu, apa yang Anda lihat dari laporan ini? Baik, Mas Wiki, saya mungkin akan jabarkan sedikit dari sisi saya juga sebagai seorang akuntan gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat ini untuk masyarakat secara luas. Jadi kalau secara proses dari audit yang sudah dilakukan oleh BPK itu tentunya sudah memperhatikan berbagai aspek ya, Mas. Jadi banyak sekali standar yang memang digunakan oleh BPK untuk melakukan assessment atas laporan-laporan keuangan pemerintah yang tentunya mewakili berbagai operasional program yang memang dijalankan. Nah, memang kan tadi juga disebutkan oleh tim IDX bahwa ada banyak juga temuan-temuan yang memang sifatnya itu ada yang masih kurang dan ada juga beberapa yang masih sifatnya itu ada kelemahan gitu ya. Nah, cuman di sini yang kita harus lihat memang opininya itu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama tentunya adalah kepatuhan, kemudian kewajaran, dan juga tentunya materialitas gitu ya. Jadi kalau kita melihat opini audit itu, misal tadi 85 lembaga sudah WTP, kok bisa WTP ya? Padahal kan masih banyak data dari 6.000 sekian tadi aduan dan seterusnya. Nah, cuman yang memang kita harus garis bawahi dalam proses audit yang memang dilihat juga adalah materialitas. Jadi secara keseluruhan memang adanya berbagai kekurangan atau masih administrasi yang belum rapi itu belum terlalu materialitasnya tinggi hingga membuat opini ternyata masih wajar tanpa pengecualian. Jadi begitu. Nah, makanya kita harus sangat teliti melihat pertama, wajar tanpa pengecualian, lalu what's next? Kita lihat ternyata ada banyak kendala. Nah, kendalanya itu kalau di follow up tadi juga disampaikan ada rekomendasi. Kalau kita lihat di LKPP secara general ada sekitar 12 rekomendasi yang cukup penting ya untuk di follow up. Nah, ini nih nanti yang harusnya kita lihat apakah rekomendasi ini akan di follow up atau tidak, dan tentunya rekomendasi ini juga tidak bisa kita lihat hanya sekedar yang sudah terjadi gitu, tapi juga kita lihat sebagai forward looking proses dari proses penganggaran dan juga cara pemerintah menjalankan operasionalnya di waktu-waktu mendatang. Mungkin itu kalau secara general, Mas. Baik, secara urgensi seberapa penting pemerintah kemudian kementerian dan juga lembaga dan juga kepala daerah lah ya memfollow up rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK? Baik,
Kalau di aturan sebetulnya urgensinya itu sangat tinggi. Jadi memang saya juga sempat diskusi ya dengan teman-teman di BPK, itu ada aturan yang memang mengikat kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah untuk mengfollow up rekomendasi tersebut. Dan kalau misalnya kita mau lihat, sebetulnya BPK juga sudah membuat namanya tindak lanjut rekomendasi atau TL rekomendasi, itu ada di website mereka. Untuk saya tadi juga sempat cek data ya, sayangnya memang aturan tersebut memang sifatnya masih bilateral nih antara BPK dan lembaga. Jadi memang BPK bersifat mengingatkan dan lewat Inspektorat Jenderal tiap lembaga mereka punya kewajiban untuk follow up. Namun memang belum ada secara sistem itu mekanisme institusionalnya seperti apa. Misalnya ketika kementerian tidak comply dengan rekomendasi itu apakah ada sanksi atau misalnya ada kewajiban harus selesai seperti apa gitu. Karena sebenarnya kalau di aturan, kementerian lembaga itu harus follow up dalam jangka waktu 60 hari. Itu waktu yang cukup panjang ya untuk bisa menyelesaikan rekomendasi tersebut. Tapi ternyata memang banyak yang belum. Saya berikan beberapa data nih, misalnya ya, data BPK di 2015 hingga 2019 dari total rekomendasi senilai 35.371 triliun, hanya sekitar 8.850 triliun yang sudah diselesaikan atau ditindaklanjuti ya. Jadi hanya sekitar 25% dari rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti. Itu 5 tahun terakhir. Padahal kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya nih, misalnya 2010-2014, ada 65% rekomendasi yang di follow up. Dan kalau mundur lagi, even higher gitu ya, di 2005 sampai 2009 ada 71%. Jadi memang ini mungkin bukan sesuatu yang seksi ya, jadi kita tuh kadang nggak lihat dan jarang bahas gitu. Padahal ini justru yang urgent dari proses audit itu sendiri, bukan cuma melihat hal-hal yang sifatnya apa ya masalahnya, tapi gimana nih penyelesaiannya begitu. Since Anda membahas ini kemudian menjadi satu hal yang cukup seksi untuk kemudian dibahas karena saya jadi ingin lebih tahu begitu. Apa yang semacam dampak lah ya yang ditimbulkan ketika memang berbagai macam rekomendasi-rekomendasi itu tidak terpenuhi oleh pemerintah lah. Ketika memang seperti yang Anda tadi sampaikan, rekornya beberapa waktu yang lalu banyak yang rekomendasi-rekomendasi yang tidak dilakukan lah oleh kementerian dan juga lembaga. Sejauh mana ini akhirnya menjadi sebuah momen evaluasi ataupun mungkin momen pembelajaran lah untuk BPK sendiri untuk akhirnya sebelum kemudian memberikan WTP begitu atas LKPP dari pemerintah, mempertimbangkan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang sudah lalu apakah kemudian sudah terpenuhi atau tidak. Ketika tidak terpenuhi, mungkin jadi pertimbangan untuk BPK untuk menyampaikan walaupun mungkin most likely akan WTP, tapi ada hal-hal yang tidak terpenuhi dari rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya. Harusnya kayak gini nggak menurut Anda? Iya, Mas Diki udah tune in dengan ini ya. Ini juga sebetulnya sudah jadi concern BPK sebetulnya ya, kalau saya juga diskusi dengan mereka. Jadi sebetulnya BPK itu juga memberikan juga tahu gitu bahwa ada banyak kasus yang tidak mudah untuk langsung di-solve gitu ya. Misalnya masalah aset gitu. Masalah aset ini kan kadang ada tanah, bangunan dan seterusnya yang mana belum tentu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari bahkan setahun karena ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga memang ada beberapa kelonggaran, misalnya kayak katakanlah ada 1 miliar gitu di satu kementerian ada 1 miliar proses yang direkomendasikan untuk dikembalikan tapi belum bisa, akhirnya baru dikembalikan sebagian, itu masih diterima gitu ya. Tapi memang kalau angka tersebut masih jauh dari pencapaian, BPK itu umumnya akan kembali restate, menyatakan kembali rekomendasi tersebut di tahun setelahnya gitu. Namun memang kembali ya Mas Wiki ya, kalau memang angkanya itu materialitasnya itu dianggap tidak besar, jadi ada threshold tertentu ya, tentunya itu memang masih akan WTP walaupun di reset di tahun selanjutnya, seperti itu. Walaupun ini memang berkaitan dengan tata kelola anggaran negara, which itu adalah uang masyarakat begitu ya, walaupun Rp1 saja ini kita nggak bisa biarin itu nggak terawasi gitu dan tidak tertanggungjawabkan. Oke, usaha jeda berikutnya kita akan lanjutkan. Ibu dan Nusa tetap di
Review. Saya masih berbincang bersama Ibu Rahmia Harniasari, akademisi Prasetya. Oke, baik. Mohon maaf atas kekeliruannya. Akademisi Prasetya Mulia Business School. Bicara mengenai laporan keuangan dari pemerintah pusat yang juga menjadi fokus dari berbagai artikel yang sudah disampaikan oleh ekonom terkait dengan serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang BPK sendiri juga belum bisa audit secara keseluruhan. Mungkin Anda bisa sampaikan. Oke, baik Mas Vicky. Jadi memang terkait PEN ini cukup problematik ya, karena cukup multidimensional gitu ya. Saya coba tarik dulu dari sisi spendingnya sendiri ya. Memang dari sisi penyerapannya itu, sekalipun nih ceritanya tuh kita lagi dalam kondisi urgent, kita butuh banget. Dan ketika pandemi, spending pemerintah ini jadi sangat penting gitu, karena kan spending rumah tangga itu menurun gitu. Jadi pemerintah harus bisa support, dan salah satunya dari bansos gitu misalnya. Tapi ternyata kan memang ada dua hal nih. Yang pertama, banyak mekanisme pencairan dan pelaporan terkait dengan PEN ini, pemulihan ekonomi nasional terkait COVID, itu belum dibuat dengan sempurna gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika aturannya aja belum lengkap, kita harus jalanin, kita harus spend gitu. Makanya kalau kita baca di LKPP yang kali ini, yang di semester 2, yang 2020, itu banyak sekali misalnya tercatat, misalnya kayak belum ada mekanisme tentang pengolahan anggaran PEN di Kementerian Keuangan, misalnya seperti itu. Ada beberapa poin tentang itu. Yang pertama. Yang kedua juga masalah procurement-nya, Mas. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin bansos, mau menyalurkan itu kan tentu ada vendor-vendor tertentu yang harus memang diajak bekerja sama. Nah, proses procurement ini cukup terhambat dengan adanya pandemi tentunya ya. Mobilitas berkurang, juga WFO ini juga cukup problematik karena birokrasi kita kan nggak bisa berubah dalam semalam kan. Kita banyak struktur yang sudah memang speed-nya itu jadi makin lambat karena adanya pandemi ini. Jadi dua problem itu yang membuat PEN ini banyak ditemuan di laporan ini tuh banyak yang belum terserap dengan baik gitu. Dan banyak yang masih dianggap masih ada pelanggaran dan seterusnya. Ya, aturan-aturan yang belum ada ini tentu saja menjadi dasar BPK untuk melakukan audit. Jika kemudian aturannya belum ada, bagaimana BPK melakukan audit begitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Betul, iya. Baik. Adakah kemungkinan terkait dengan serapan PEN ini tidak teraudit? Dan dampak paling signifikan lah ketika PEN ini tidak teraudit, apa yang bisa timbul, Bu Rahmia? Oke, baik. Jadi Mas, ini kita coba mempelajari juga apa sih audit BPK gitu ya. Sebetulnya kan BPK itu bisa membuat 3 jenis audit ya. Yang pertama tentunya laporan keuangan yang sering kita lihat. Yang kedua adalah kinerja. Dan yang ketiga adalah audit untuk hal tertentu ya. Nah, di sini yang PEN ini saat ini justru BPK tuh sudah membuat gitu ya dalam KPP 2020 ini. Jadi memang deep dive nih tentang PEN, dan memang hampir setiap every single rupiah ya mungkin yang di-spend tentu masuk ke dalam proses audit BPK. Walaupun belum ada aturan secara detail, tetap tercatat gitu, tetap diaudit gitu, diperiksa. Namun memang ada keterangan misalnya, jadi kalau di laporan keuangan kan ada yang namanya catatan atas laporan keuangan gitu ya. Misalnya ada aturan yang belum dibuat atau ada yang belum comply, itu pasti akan di state gitu ya. Tapi tetap walaupun belum semua ada aturannya, tetap diaudit secara keseluruhan gitu. Karena memang ini anggaran APBN, anggaran negara, tidak mungkin dilewatkan harusnya. Baik, ya secara singkat apa yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi dalam kinerja keuangan pemerintah? Ini menjadi pertanyaan terakhir dan juga mungkin jadi konklusi Ibu Rahmia. Silakan. Baik, Mas. Tadi saya sudah sampaikan ya, permasalahan terbesar itu ada di proses spendingnya ya, penyerapannya. Baik dari proses karena ada aturan yang belum banyak yang dibuat karena PEN ini. Kedua juga proses birokrasi, proses procurement, mobilitas, dan seterusnya. Nah, yang penting di sini nih yang harus kita lihat tuh gimana sih, kenapa itu terjadi gitu. Nah, itu terjadi ternyata tuh banyak kalau kita baca di laporan dan sudah sering kita diskusikan dengan para ekonom adalah isu data gitu misalnya ya. Jadi data yang masih ganda contohnya, terus kemudian ada perubahan struktur ekonomi sosial masyarakat yang berubah. Misalnya tadinya data orang-orang miskin yang 40 terbawah itu ada yang
pada periode tertentu orang yang tadinya masih terhitung miskin ini dapat kerjaan, dia berubah ke orang yang tidak miskin. Dan sebaliknya ada yang misalnya jadi unemployment, dia harus masuk ke kelompok miskin. Nah, ini saya memberikan ilustrasi ya, bagaimana data itu akhirnya harus banyak yang kita update dari waktu ke waktu, dan itu jadi problem dari spending ini, dari penyerapan. Nah, makanya kalau saya boleh closing juga nih, saya pengen kita tuh concern sama beberapa hal untuk menyelesaikan masalah-masalah penyerapan. Yang pertama itu digitalisasi, itu penting sekali gitu, karena sekarang kita juga sebenarnya udah menjadi saksi juga ya gimana ekonomi digital itu tumbuh dengan baik dan banyak pelaku-pelaku yang sebetulnya pemerintah bisa gandeng gitu ya. Menurut saya ini udah dimulai, tapi memang belum benar-benar optimal gitu ya. Jadi pemerintah mestinya bisa menggandeng pihak-pihak yang memang misalnya kayak private atau mungkin regulator untuk memastikan terkait dengan APBN ini baik dari sisi mengumpulkan pajak dari penerimaan maupun spending itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, waktu kita sangat pendek, tapi penjelasan yang Anda sampaikan ini cukup membuat saya lebih mengenal lagi ataupun membuka pengetahuan ataupun cakrawala saya mengenai apa yang kemudian sudah dilakukan oleh BPK. Mungkin nanti kita kemudian akan mengadakan sesi berikutnya begitu ya untuk membedah ini. Masih banyak hal yang bisa kita eksplor. Baik, Bu Ramia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih atas point of view komprehensif Anda. Sehat selalu, sampai jumpa.